Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Yunanda, NIM 0101181005, mahasiswa KPIA semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video ini saya akan menyampaikan materi ceramah tentang nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka memperingati peristiwa turunnya Al-Quran atau lebih dikenal dengan istilah nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan Al-Quran seseorang dapat keluar dari gelapnya kebodohan kepada tingginya ilmu, pengetahuan, dan ma'rifah, dari gelap gulitanya kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Karenanya tanggal 17 Ramadan merupakan tonggak panjang dalam sejarah umat manusia yang memisahkan antara zaman gelap gulita dengan zaman terang benderang, antara yang hak dan yang batil. Pada saat itu turun wahyu pertama kepada Rasul terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di suatu tempat yang sunyi, sepi, yaitu Gua Hiro, yang kemudian dinamakan Jabal Nur atau gunung yang bercahaya. Hadirin yang berbahagia, walaupun dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa kitab suci itu diturunkan pada bulan Ramadan tanpa menjelaskan tanggalnya, tapi dari ayat yang lainnya dapat dijajaki bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang dimaksud yaitu surah Al-Anfal ayat 41, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an. Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Quran surah Al-Anfal ayat 41. Kalimat yaumal taqa jama'an, pada hari kedua golongan bertemu, yang terdapat pada ayat tersebut maksudnya ialah permulaan peperangan Badar antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan. Atas dasar ini, maka ahli-ahli tafsir ternama seperti Tabrani, Qurtubi, Ar-Razi, dan lainnya menyimpulkan bahwa wahyu pertama yang disampaikan kepada Rasulullah ialah pada tanggal 17 Ramadan malam, tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanggalnya sama-sama 17 Ramadan, hanya tahunnya saja yang berbeda. Saudara, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, peristiwa bersejarah itu menjadi garis pemisah antara zaman jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan, yang sekaligus memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara kezaliman dengan keadilan, antara kekacauan dan dengan ketertiban. Adapun wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia.
Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Hadirin yang berbahagia, peristiwa bersejarah itu menjadi garis pemisah antara zaman jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan, yang sekaligus memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara kezaliman dengan keadilan, antara kekacauan dan dengan ketertiban. Adapun wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang berbahagia, Allah menjelaskan secara terperinci mengenai fungsi Al-Quran di dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai fungsi sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk, Al-Furqan, yaitu pemisah antara hak dan yang batil, Al-Mubayyin, yaitu penjelas, Al-Rushd, yaitu pengarah kepada setiap hal yang berguna, Rahmat, sebagai bukti kasih, Nur, penerang kehidupan, Syifa, yaitu obat batin, dan yang lainnya. Itu semua membuktikan betapa agungnya nilai Al-Quran. Maka Al-Quran adalah konsep dasar untuk bekal kehidupan menuju kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW memberikan penjelasan secara umum mengenai kandungan Al-Quran. Dalam sabdanya, Al-Quran di dalamnya termaktub riwayat tentang orang-orang yang sebelum kamu, berita tentang orang-orang setelah kamu, dan hukum sesuatu yang terjadi di antara kamu. Al-Quran, bila kita membaca secara harfiah saja, sudah mendapatkan pahala. Ini tentu saja sebagai rangsangan agar kita tergugah untuk banyak membaca dan mempelajarinya. Sebab secara kejiwaan, dengan melalui membacanya, terjadi pertalian batin antara si pembaca dengan sang pencipta. Pernah suatu ketika, sahabat Mu'adz bin Jabal memohon wasiat kepada beliau dalam sebuah perjalanan bersama beliau. Lalu Nabi SAW berpesan sebagaimana diungkapkan dalam sabda beliau, yaitu, kalau kamu menghendaki kehidupan orang-orang yang beruntung, kematian orang-orang yang mati syahid, selamat pada hari perkumpulan, keteduhan pada hari yang panas di akhirat, petunjuk dan kesesatan, maka langgengkanlah membaca Al-Quran. Karenanya, sesungguhnya Al-Quran itu kalam Tuhan yang maha pengasih, benteng pelindung dari setan, dan menambah nilai ketimbangan amal kebajikan. Hadirin yang berbahagia, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengharapkan bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia memuliakan ahlullah. Ditanyakan kepada beliau, adakah Allah memiliki kerabat? Rasulullah menjawab, benar. Dinyatakan kepada beliau, siapakah kerabat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rasulullah? Beliau menjawab, kerabat Allah adalah orang yang membaca Al-Quran. Ingatlah bahwa barang siapa yang memuliakan mereka, maka Allah pun membalasnya dan mengaruniainya surga. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya dan memberikannya neraka. Hadirin yang berbahagia, melalui cerahan nuzul Quran ini, mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Al-Quran, tersinari oleh cahaya dan kebenarannya, sehingga hidup dan kehidupan kita menjadi terarah, serta mendapat syafaat dan Al-Quran, serta mendapat syafaat dari Al-Quran, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada suatu pun yang sempurna. Walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Untuk itu, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon keikhlasan hati untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.